Oke, beberapa tahun terakhir ini dunia dihadapkan pada berbagai krisis global. Mulai dari pandemi, konflik antar negara, kenaikan harga energi, sampai perubahan iklim. Nah, semua itu memengaruhi sesuatu yang jarang kita sadari, tapi sangat penting, yaitu rantai pasok internasional. Tanpa rantai pasok, hampir semua barang yang kita pakai sehari-hari itu bisa jadi nggak ada nih kawan-kawan semua. Rantai pasok internasional itu adalah proses panjang bagaimana sebuah barang diproduksi, lalu dikirim dan sampai ke tangan kita. Misalnya nih, HP yang kawan-kawan pakai sekarang, itu kan desainnya itu dari Amerika, chipnya dari Taiwan, layarnya itu dari Korea dan dirakit di Cina. Lalu barulah dikirim ke Indonesia. Satu barang tapi melibatkan banyak negara. Jadi ketika ada krisis di suatu titik, seluruh dunia itu bakalan kena imbasnya. Nah, krisis global itu membuat rantai pasok terganggu. Contohnya itu seperti harga barang impor naik, pengiriman jadi lebih lama, beberapa produk jadi langka, biaya produksi perusahaan meningkat. Dampaknya apa untuk kita? Ya itu, kita sebagai konsumen itu ikut merasakan dampak-dampaknya. Kayak misal kalian mau beli baju nih, terus harga impornya itu jadi naik. Ya ujung-ujung kita beli juga dengan mahal gitu. Nah kawan-kawan, jadi sekarang kita udah ada di kampus nih. Mari lalu kita tanyakan sih bagaimana sih remaja itu memandang krisis global dan rantai pasok ini. Jadi yuk langsung kita tanyakan kepada mahasiswa yang ada di sini. Nah, jadi sekarang kita udah bersama narasumber kita. Bang, boleh perkenalan diri nggak sebelumnya? Perkenalkan, nama saya Glenn Michael Gratius Ginting. Saya dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional Angkatan 24. Nah, jadi sekarang Bang Glenn ini adalah narasumber untuk pertanyaan-pertanyaan kita. Jadi Bang Glenn yang bakal kita tanyain bagaimana sih tentang rantai pasok global yang ada. Nah, di sini Bang Glenn sebagai mahasiswa Prodi Hubungan HI, saya ingin bertanya seputar isu-isu yang berada di HI. Gitu. Saya ingin bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Abang melihat kondisi krisis global saat ini dan dampaknya terhadap perekonomian daerah? Tentunya krisis global pada saat ini sangat berpengaruh ya pada perekonomian daerah, terutama krisis energi, minyak tuh banyak yang langka, penggunaan energi fosil. Nah, itu tuh bikin kayak perekonomian dunia tuh sedikit kurang stabil, apalagi ya banyak negara sekarang masih bergantung pada energi yang tidak terbarukan kan. Jadi krisis-krisis seperti itu pastinya memperhambat pertumbuhan ekonomi negara kita, terutama di daerah-daerah. Ya termasuk juga kita di Kepri. Oke Bang, pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak krisis global yang paling terasa di Kepulauan Riau khususnya dalam aktivitas ekspor dan impor? Tentu saja krisis-krisis itu berdampak ya sama kita. Nah, biasanya kalau dampak yang paling gampang kita rasakan itu pastinya ketika kita membeli sebuah barang. Kita tahu nih rata-rata barang di Kepri itu makin lama ada aja naik-naiknya gitu kan, mau dikit-dikit ataupun sekali banyak. Apalagi ketika kita memesan dari luar negeri, terkadang harga logistik dan harga
kirimnya ke sini tuh makin mahal gitu loh. Habis itu mungkin bisa dilihat juga dari kita yang mengekspor dari satu daerah ke daerah lainnya, permintaannya itu jadi semakin tinggi, tapi kita tidak bisa nge-backupnya karena beberapa krisis ekonomi kan. Nah, tentu saja dampaknya itu sangat berpengaruh sama kita, terutama di bidang kita sehari-hari deh. Mau belanja susah, habis itu mau membeli sesuatu dari luar negeri sedikit lebih susah lagi, yang sebelumnya sudah susah sekarang makin lebih susah. Nah, itu sih dampaknya. Oke Bang, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana kondisi rantai pasok internasional di Kepri saat ini? Apakah sudah stabil atau malah mengalami hambatan? Ya, tentunya masih banyak mengalami hambatan ya. Kayak yang aku bilang tadi, pasokan kita yang kita minta dari barang-barang impor yang dari luar negeri itu pastinya banyak, gak bisa bergantung pada ekspor sepenuhnya. Namun semua itu mengalami hambatan karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ya, tetapi di balik semua hal negatif yang sudah saya sebut tadi pastinya ada perubahan dong. Kalau menurut saya sendiri, belakangan ini hambatan itu sudah mulai terurai sedikit demi sedikit. Itu aja sih. Pertanyaan selanjutnya Bang, apa harapan Abang terhadap peran masyarakat dan generasi muda dalam menghadapi isu rantai pasokan global? Ya, harapan saya generasi muda seperti kita ini makin tinggi lah kepekaan mereka dan literasi ekonomi mereka. Tentu saja dari kita yang masih muda ini menjadi salah satu kunci dan jangkar yang terbaik untuk masa depan kita semua, masa depan masyarakat dan juga negara. Jadi harapan saya itu generasi muda seperti kita makin peka akan isu ini, semakin meningkatkan literasi mereka dalam isu-isu ekonomi, dan tidak hanya tinggal diam, mau juga memberikan kritik dan saran serta ikut membantu mengembangkan demi kebaikan kita bersama. Baik Bang, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Yo, sama-sama. Mungkin cukup sekian pertanyaan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf.